memaksimalkan seluruh amal saleh yang bisa kita kerjakan dan juga bisa meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan sekecil apapun, sehingga goal kita masuk bulan apa? Goal kita keluar dari bulan Ramadan tercapai, menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Uswatul Alam Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, sahabat, para pengikutnya yang turut taat kepada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha menuntaskan diri menjadi hamba-hambanya yang saleh, yang salihah, menjadi umat Nabi-Nya yang senantiasa bertawaaf kepada sunnah-sunnahnya. Dan Allah berikan istiqomah kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian dijemput, sehingga Allah lepaskan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Ikhwatiman azza wa jalla, salah satu surga yang khusus bagi orang yang saum adalah Jannatul Ma'wa. Ini khusus bagi orang-orang yang saum. Tidak ada yang dimasukinya kecuali orang yang melakukan ibadah saum. Ikhwatiman azza wa jalla, Ramadan disebut oleh para ulama sebagai ghanimah rabbaniyah, yakni sajian dari Allah Ta'ala, sajian khusus yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Kalau kita perhatikan di firman azza wa jalla, bulan Sya'ban adalah bulan yang diistimewakan oleh kaum muslimin. Ya, jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang diistimewakan selain bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4, 3 di antaranya berurutan, nanti setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satu yang terpisah yakni Rajab. Nah, setelah itu ada bulan yang diistimewakan juga setelah Rajab, yaitu bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Tetapi ikhwati iman azza wa jalla, kalau Sya'ban dibandingkan dengan Ramadan itu sama seperti pembantu dan tuannya. Ya, jadi Sya'ban dengan Ramadan itu sama seperti apa? Pembantu dengan tuannya, perbandingan antara Sya'ban dan Ramadan. Kalau di bulan Sya'ban ada satu malam yang diistimewakan oleh sebagian orang, yang disebut Sya'ban, ya kan? Nah, di bulan Ramadan hampir seluruh malam yang istimewa. Bahkan ada 10 hari terakhir itu lebih istimewa lagi dibandingkan dengan 20 hari pertama di bulan Ramadan. Artinya ikhwan, jangan pernah kita sia-siakan setiap saat, setiap waktu ketika kita masuk bulan Ramadan, karena kelaan nafasnya kata Opik, itu ibadah, betul, ya. Jadi setiap kelaan nafasnya itu ibadah. Tetapi ikhwan azza wa jalla, jangan kita tertipu, karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dia mustahil ibadah. Tidurnya orang yang saum itu ibadah, tergantung Pak. Ya, bukan berarti setiap saat dia boleh tidur. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengomentari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, "Wa nafsaka, demi jiwamu, atau jiwamu, bukan demi jiwamu, dan jiwamu, ya, apabila tidak disibukkan dengan yang hak." Kalau diri kita tidak disibukkan dengan hak yang hak dari Imam Syafi'i, pasti akan disibukkan dengan perkara-perkara yang batil. Makanya amazed ya, luar biasa kata panitia. Di Ramadan ini ya, lestarikan bumi dengan Al-Quran, luar biasa Pak ya. Apalagi program 10 hari terakhirnya 3 juz ya. Pagi 1 juz, kemudian pada tarawih 1 juz, tarawih 1 juz, kemudian salat malamnya 1 juz. Itu luar biasa. Ini mengikuti jejak salafus saleh seperti ini. Karena para salafus saleh ketika masuk bulan Ramadan, hampir semuanya itu kembali kepada Al-Quran, rujuk kepada Al-Quran, ya, rujuk kepada Al-Quran. Makanya nanti kalau Bapak Ibu sudah mengawali dengan program seperti ini, nanti tidak akan terheran-heran lagi kalau kita mendengar riwayat bahwa Imam Syafi'i pernah menghatamkan 60 kali dalam
sebulan. Gak akan berapa. Ya, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan Al-Quran dalam sebulan 60 kali. Nah, kalau sekarang saat ini mungkin awal-awal ketika kita belum menjajaki sepertinya sulit. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Al-Quran? Ya, satu kali saja khatam Al-Quran, Rengha Pranju, Rengha Pranju juga Bapak, ya, Rasulullah, ya, satu kali saja perjuangan, ya, dan luar biasa begitu khatam langsung kemudian bulan berikutnya bulan Syawal berhenti kita membaca Al-Quran ini nanti kita bisa terbayang. Jadi kalau kita disibukkan dengan Al-Quran, ya, maka insya Allah kesibukan yang lalu, kesibukan yang lain itu pasti akan tersisihkan insya Allah. Ini luar biasa, ya, luar biasa di panitia ini. Kami 2 jempol, ya, luar biasa di programnya. Ya, karena kita kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, ya, istaqalta bil haq. Ya, kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, istaqalta bil batil. Pasti kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang batil. Coba aja kita muhasabah diri kita hisab. Ya, setiap hari waktu kita dihabiskan buat apa? Setiap hari kita dihabiskan buat apa? Atau di sela-sela pekerjaan, ketika kita mendapatkan uang, kira-kira digunakan untuk apa uang kita? Untuk hal yang bermanfaat atau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Makanya ketika Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menyampaikan perkataan Imam Syafi'i ini, seseorang kalau menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara batil ini batal, belum tentu dosa. Ya, jadi perkara batil bukan perkara yang dikategorikan sebagai perkara yang dosa. Yang namanya batil ini, yang perkara lagu tidak mesti langsung berakibat dosa, tidak. Yang lagu ini, tapi itu hal yang sia-sia, batil itu sia-sia, batal. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau seseorang, ya, waktunya dihabiskan untuk perkara-perkara yang batil, untuk perkara-perkara yang lagu, maka kematian jauh lebih baik baginya. Ini kan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kematian lebih baik bagi orang tersebut. Apalagi ketika kita berada di bulan yang super mulia ini, luar biasa nih. Setiap amal salat kita dilipat gandakan pahalanya. Ya, sunnah-sunnahnya dicatat sebagai amalan-amalan yang wajib. Karena amalan yang utama adalah amalan yang wajib. Kemudian kita sia-siakan ini. Kita sia-siakan ghanimah rohbaniyah ini. Berarti kita tidak menghargai Allah Ta'ala. Kita tidak menghargai Allah Ta'ala ketika kita melewati Ramadan dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya. Nah, iman azza wa jalla ini tentu saja kenapa kita harus disibukkan dengan perkara-perkara yang hak. Karena tujuan dari sahur itu, kalau kita perhatikan ayat yang berbicara tentang sahur iman dari 183 itu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ayat ke-3 ini, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian 184-nya la'allakum tashkurun. Betul tidak? Alam ahadakum ma'alakum tashkurun, ya. Wa 'ala alladziina yuqiimuna al-salata ta'amul miskin faman tatawwa khairan fa huwa lahu wa an tasubu khairun lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. 184 in kuntum ta'lamun. Dan kemudian 185-nya la'allakum tashkurun, ya, supaya bersyukur. 186-nya yarsyudun, supaya senantiasa berada dalam petunjuk. Kemudian 187-nya ayat terakhir yang berbicara tentang sahur itu la'allahu yattaqun. Jadi ayat yang berbicara tentang sahur 183 itu diawali dengan la'allahu yattaqun. 187-nya la'allahu yattaqun. Dua kalimat takwa yang mengapit ayat-ayat di tengah. Jadi jelas bahwa iman azza wa jalla yang ajmain tujuan sahur itu menjadikan kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, iman azza wa jalla yang ajmain. Ada sebuah riwayat. Sa'ala Musa Rabbi. Nabi Musa bertanya kepada Rabbnya an sitt khisal, tentang 6 perkara. Karena yadhunnu annaha lahu khalisah wa sami'a anna Musa yuhibbuha.
adalah perkara yang ketujuh tidak disukai oleh Musa. Nabi Musa bertanya, Ya Rabb, wahai Rabb, siapakah hambamu yang paling bertakwa? Nabi Musa bertanya, siapakah hambamu yang paling bertakwa? Kata Allah, qala alladhi yadhkuru wa la yansa. Allah menjawab, orang yang paling bertakwa adalah yang selalu ingat kepadaku dan tidak pernah lupa. Ini jika orang bertakwa. Jadi kata Allah Ta'ala, orang yang bertakwa itu alladzi yadhkuru wa la yansa. Orang yang senantiasa ingat kepadaku dan tidak pernah lupa. Zikir itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah lebih dibutuhkan oleh kaum muslimin dibandingkan dengan kebutuhan ikan terhadap air. Jadi kata Ibnu Qayyim. Jadi zikir lebih dibutuhkan oleh kaum muslimin daripada ikan dibutuhkan oleh air. Artinya orang muslim yang tidak pernah berzikir itu seperti kal-mayyit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang muslim yang tidak pernah berzikir itu seperti apa? Seperti mayit. Padahal Ibnu Allah Syekh Al-Balkhi beliau mengatakan, seandainya ada satu tasbih yang Allah terima dariku, satu tasbih ya, ada satu tasbih yang Allah terima dariku, diterima dipukul oleh Allah Ta'ala satu tasbihnya, maka itu sudah cukup menenangkanku, itu sudah cukup menenangkanku satu tasbih itu. Kenapa? Karena tasbih itu Bapak Ibu, itu tangga bainas samai wal ardh. Tasbih itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Itu tasbih itu. Makanya kenapa ikhwatul iman banyak di antara para salafus saleh amalan-amalannya yang sampai kepada kita sekarang. Ya, tapi itu amalan-amalan mutlak. Cuman masalahnya adalah di kita sering dijadikan itu sebagai amalan-amalan mubayyan. Ya, amalan-amalan mubayyan itu amalan-amalan yang ditetapkan. Padahal ini hanya satu kasus saja, gitu kan? Contoh misalkan para ulama mengamalkan ini, dia sering begini begitu, ya. Kemudian ketika dia memiliki hajat, tiba-tiba dipukul oleh Allah Ta'ala. Dan sampai ada riwayat, ya berurutan. Sehingga kalau kita ingin memiliki hajat, bacalah ini. Jadi itu lebih optimal. Padahal yang namanya zikir itu adalah pekerjaan mutlak, pekerjaan yang bebas dikerjakan. Artinya Allah akan memberikan buah sesuai kebutuhan orang tersebut. Ya, coba seperti ini misalnya. Ini Pak ya, ada seseorang yang dia itu punya penyakit kencing batu, dirinya angin, ya serius. Di para PKDI, dia punya penyakit kencing batu, Pak. Ya, punya penyakit apa? Kencing batu. Karena batas ikhtiarnya cuma sampai 5 mungkin ya. Kalau misalnya 1 sampai 10, bahkan ikhtiar dia cuma sampai 5 dengan keterbatasan ekonominya, dengan keterbatasan finansialnya. Kemudian dia tidak sabar, Pak. Ya, tidak kuat menahan sakitnya. Akhirnya untuk berobat ke jenjang yang lebih tinggi tidak mampu. Akhirnya dia minum minyak goreng. Akhirnya dia minum minyak goreng 1 botol. Ya, diminum tuh minyak goreng 1 botol. Sembuh, Pak. Sembuh. Terus apakah kalau kencing batu kita boleh minyak goreng? Apakah itu berlaku umum? Tidak berlaku umum. Ya, jadi kalau ada orang yang sakit kencing batu kemudian minum minyak goreng, itu belum berlaku umum. Kenapa ini? Ini tidak ada tinjauan medisnya, Pak. Tapi orang ini karena mungkin ikhtiarnya cuma sampai di situ, ya, karena mungkin marah dia tadi, frustasi dengan sakitnya, akhirnya dia minum aja tuh. Dengan asumsi apa? Asumsinya kalau dia minum minyak berarti saluran kencingnya menjadi lelur, menjadi menjadi moncer begitu. Tapi benar itu, ya. Tetapi ini tidak bisa diterapkan ke orang lain. Makanya Khotimah Azza wa Jalla ketika ada perkara-perkara yang asalnya hukumnya mutlak, maka tidak boleh
tidak boleh diupayakan, gitu, tidak boleh ditetapkan, sama seperti zikir-zikir itu, ya. Jadi zikir-zikir yang dulu misalkan para ulama kita melakukan zikir anu, karena itu kebiasaan mereka, ya, kebiasaan mereka, tidak boleh kita tetapkan, menjadi zikir yang muayyan. Ya, kalau ingin dapat ini maka zikirlah subhanallah sekian, ini sekian, tidak bisa seperti itu. Contoh ini misalkan, Imam Ahmad bin Hanbal beliau pernah menceritakan, kata beliau, aku ingin mengadakan rilah ilmiah ke satu negeri. Kenapa aku menginginkan rilah ilmiah ke negeri tersebut? Padahal negeri itu negeri yang kurang bagus lah, ya. Tidak apa sih tujuannya ke situ gitu loh. Ya, kalau kita misalkan mau safar, mau jalan-jalan ke tempat yang orang lain nggak pernah datang ke situ, kan aneh gitu. Tapi Imam bin Ahmad bin Hanbal kata beliau, tapi tidak tahu kenapa ketertarikan ke negeri tersebut begitu besar. Akhirnya dia memutuskan pergi ke negeri itu. Sampai di negeri tersebut, dia mau pergi ke sebuah masjid. Ya, dia istirahat di dalam masjid. Kemudian masjidnya mau dibersihkan. Dia diusir dari dalam masjid sampai keluar. Ya, begitu keluar diusir lagi. Ya, kelihatan sama orang di seberang jalan, seorang tukang roti. Orang tukang roti di apian, Pak. Di apiannya dia kan di di apa? Di inilah dia apa? Diajak disuruh istirahat di tempat itunya, disuruh inilah istirahat berbaring ya. Bapak Ibu rahimahullah. Seperti apa Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dulu kan orang viral itu kan tidak ketahuan Pak, cuma terdengar namanya saja Ahmad bin Hanbal, terkenal itu, ya. Itu kan nggak tahu siapa orangnya. Beda dengan punten ya, dengan saya sekarang atau dengan bahkan dengan ustaz sekarang. Saya dapat cerita seseorang ada kejadian, ada insiden ya di daerah Lembang sana di atas. Jadi teman saya cerita, udah itu nunggu mobil diger, bukan. Jadi orang ini nunggu mobil dia. Jadi orang ini yang salah, punten ustaz ya. Ustaz nunggu diger gitu. Si orang ini juga ya, teman saya ini tahu, wah ya Ustaz ini, udah gitu kan, dia pura-pura ini aja, pengen tahu aja, kan sikapnya gimana, seperti apa tuh seorang Ustaz ya. Udah gitu Bapak Ibu ya, apa yang terjadi. Si Ustaz ini malah ngomong begini, Anda nggak tahu siapa saya? Coba Pak, ya. Ini kan apa ya? Dia yang salah, tapi dia yang mengintimidasi. Gimana coba kayak gitu? Lihat Ahmad bin Hanbal, diusir, gak ada keluar dari mulutnya. Anda gak tahu siapa saya? Gak ada begitu. Kayak kemarin misalnya, contoh, saya pulang dari mana gitu kan, begitu itu Darul Tauhid itu Pak, Agim beserta staf-stafnya itu Jumat pagi itu selalu sepedaan gitu, dia pakai seragam hijau gitu kan. Saya tahu itu Agim, karena jalan itu macet, ada wisuda atau apa. Macam banget dari arah sosial dan ke bawah itu. Agim masuk ke arah situ dengan rombongannya. Itu ada motor dari belakang. Saya persis di belakang. Ya, saya udah berani langsung Pak. Tahu lagi. Saya udah berani langsung. Itu orang di belakang katot. Kebayang saya. Kalau orang itu tahu kalau di depan itu Agim, gimana malunya gitu? Betul ya? Ya, Agim kan tidak perlu. Saya Agim. Nggak perlu begitu lagi, ya. Tapi seandainya orang yang tahu gitu, bahwa yang dilangsungkan udah tahu macam, ya, macam itu. Bukan karena sepedanya ngalamin, bukan. Ya karena kan dari atas juga, Pak, jadi mobil yang di depan dia, gitu apa namanya, ya biasa persenatan jalan sempit kayak gitu ya. Kapan ya kalau orang itu misalnya tahu kalau yang dilangsungkan itu siapa? Agim. Nah, tiba-tiba ini akhlak ya, dan Agim tidak melakukan hal itu, ya. Saya Agim. Ya, nggak seperti ya, waktu kejadian di Lembang itu. Sama begitu, dia yang salah, ya, dia yang mengintimidasi. Orang ini tahu bahwa dia itu adalah seorang Ustaz, ya. Sampai dia mengatakan begitu, Anda tidak tahu siapa saya. Dia bilang tidak tahu ya.
gitu kan? Nah, Ahmad bin Hanbal iman dari Allah tidak melakukan seperti itu. Padahal orang terkenal Ahmad bin Hanbal. Semua orang tahu yang namanya Ahmad bin Hanbal. Ya, kitab-kitab ini, kitab-kitab hadis, ya, muridnya Imam Syafi'i, ya luar biasa lah. Ya, tapi ketika dia muslim di depan Imam Ahmad bin Hanbal terkekal, ya, Ahmad bin Hanbal tidak menonjolkan siapa dirinya. Ya, dia pahala orang dahulu lebih terjaga, Pak, daripada pahala orang sekarang. Ya, orang dahulu pahala lebih terjaga. Sunnah-sunnahnya banyak yang disampaikan kepada kita. Kemudian mereka tidak sombong, tidak apa. Kita, ya, ngedesain sesuatu saja itu bisa gugur ke pahala kita. Ada orang yang memuji, wah ini desainnya bagus nih. Iya dong, itu saya yang desain. Ya, udah apa amalan sedikit, itu cuma gitu doang. Udah gitu rontok, gara-gara kita ini terkenal. Ya, gara-gara kita ini viral. Ya, kita benar Hanbal iman. Diusir-usir terus sampai diajak oleh tukang roti yang ada di seberang masjid itu. Dan Ahmad bin Hanbal ini memperhatikan tukang roti ini tidak pernah dari lisannya, ya, tidak pernah berhenti lisannya itu kecuali mengucap apa? Astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu diucapkan. Ya, ini sampai di kita ada kalimat tersebut. Jadi kalau kita ingin misalkan mendapatkan sesuatu, maka ucapkanlah itu astagfirullah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu kan? Dan ini keliru, Pak. Ya, apalagi dengan jumlah sekian. Padahal silakan dan memang disyariatkan. Ketika kita mau meminta hajat, berdoa, disyariatkan seperti itu. Mohon ampun dulu, ya, memuji-muji Allah dulu. Tetapi ketika ditetapkan secara jumlah, itu sudah keliru, teman-teman. Nah, penjual roti tadi iman itu senantiasa istighfar, astagfirullah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nah, membuat Ahmad bin Hanbal ini merasa apa ya? Merasa gimana? Kok ini rasanya tidak ada istirahatnya? Zikir terus ya kepada Allah Taala. Zikir terus. Kemudian kata Ahmad bin Hanbal, dia bertanya, wahai saudaraku, apakah engkau sudah mendapatkan buah dari apa yang kau ucapkan itu? Apakah kau sudah memanen apa yang kau ucapkan itu? Maksud Anda gimana? Iya. Apa yang kau dapatkan dari ucapan apa? Istighfar, tahmid dan juga takbir itu. Kata Ahmad bin Hanbal, wahai saudaraku, tidak ada satu hajatku yang aku ucapkan kepada Allah, yang aku mintakan kepada Allah pasti kabul. Gara-gara ucapan itu, ya, tidak ada satu ucapan, tidak ada satu doaku, tidak ada satu munajatku kepada Allah yang aku panjatkan kecuali Allah mengabulkannya, kecuali satu saja. Apabila dalam kondisi sekarang sambil gogoleran kan? Ya rebahan. Apabila sambil rebahan, ya karena dia sambil istirahat. Tapi mungkin dalam kondisi istirahat ya rada-rada terganggu, karena ya suaranya dia terus saja sambil bikin adonan astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar terus ya. Sampai dia ketika mendapatkan jawaban dari tukang roti ini, hanya satu saja yang belum aku dapatkan. Apa itu? Kata Ahmad bin Hanbal, aku ingin bertemu sekali dengan Ahmad bin Hanbal. Aku ingin ketemu sekali dengan Ahmad bin Hanbal. Itu seketika Ahmad bin Hanbal berdiri, Pak. Wallah, wahai saudaraku, Allah sudah mengabul seluruh doa-doamu. Wallah, Allah telah mengabulkan seluruh doa-doamu. Kata tukang roti santai-santai dari, ya gimana? Hanya satu saja. Wallah, wahai saudaraku, entah kenapa aku ingin melakukan hijrah di dunia ke negeri ini. Padahal ini negeri yang dalam arti kurang pernah berubah, ya, gitu kan? Kemudian aku diusir-usir dari masjid itu gara-gara doa itu. Aku diusir-usir dari masjid gara-gara doa itu. Dan luar biasa. Ternyata kalau Allah sudah berdoa, kalau Allah sudah mengabulkan sesuatu, ya, hal-hal yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Coba bayangkan seorang imam diusir-usir kemana? Kenapa usir-usir imam
besar ya bagaimana itu? Ya, kabarnya di sini kalau misalnya saya sudah datang ke sini, kemudian ada pengamat yang datang mengatakan saya sudah, gimana coba? Itu orang tadi yang marah ketika tahu tapi tidak diceritakan bagaimana pemalunya, ya sama seperti melaksanakan haji misalnya kalau ketahuan mungkin pemalunya seperti apa? Coba, kalau sudah doa itu luar biasa. Makanya kenapa doa itu disebut dengan silahul mu'min? Doa itu apa? Silahul mu'min. Hamba yang bertakwa kata Allah Ta'ala dalam riwayat ini adalah alladzi yadhkur wa la yansa. Orang yang senantiasa berzikir. Nah, zikir itu bagaimana azza Allah itu bagian dari doa. Bagian dari doa zikir itu. Cuma zikir yang bersifat apa? Doa yang bersifat ibadah yang zikir namanya. Kita seringkali disibukkan dengan doa-doa yang bersifat masalah. Ya, kita ini seringkali disibukkan dengan doa yang bersifat masalah. Tapi lihat nih orang ini, dia sibuknya apa? Ya mungkin bisa sekali kita ada keinginan, ada harapan, tapi mungkin tidak terucapkan. Yang terucapkan adalah kalimat zikirnya tadi, doa yang bersifat ibadahnya tadi. Astagfirullah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia punya keinginan dalam hati, ada karakter hatinya. Ya, itunya awalnya belum dikumpulkan. Ya, nah kata dia kan setiap ada keinginan pasti Allah kabulkan. Ya, kalau itu jadi kebaikan. Makanya ikhwan iman azza wa jalla itu. Kalau kita lihat rahasia ayat yang berbicara tentang saum yang tadi saya sampaikan 183 sampai 187, ya kan 188 masih ada korelasinya itu tentang zakat, ya. Wala taqulu awwalakum bainakum bil batil. Jadi ini ayat tentang zakat. Nah, yang unik adalah 186. Di 186 kalau teman-teman pernah belajar ilmu tafsir ada yang namanya munasabah ayat. Korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya. Nah, kalau dilihat secara teks di iman, maka kita tidak akan melihat adanya hubungan. Ketika Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu saum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu." 184 saum itu beberapa hari. Ya. 185 bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. 1 sampai 3 ini masih ada korelasinya. Tiba-tiba Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba bertanya kepadaku tentang aku, maka aku ini apa? Dekat. Nah, Pak. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang harus dipenuhi dengan doa. Dan doa di bulan Ramadan ini doa yang luar biasa, makbulnya luar biasa. Kenapa? Karena begitu dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya. Di bulan Ramadan hamba-hamba menjauhi maksiat. Di bulan Ramadan hamba-hamba melakukan berbagai macam ketaatan. Maka dekat sekali untuk diijabah doa tersebut. Ada satu rahasia di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang mengandung kalimat istifham, kalimat-kalimat pertanyaan, ya. Contoh misalkan nanti 189 ada kalimat wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul, nanti kalimatnya. Qul hiya mawaqitu linnas fil hajj wal hajj. Katakanlah bahwa hilal itu waktu untuk manusia dan juga waktu untuk berhaji. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul, katakanlah. Ya. Contoh lain misalnya wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka selanjutnya qul hiya hadza fa'tazilun nisa fil mahid. Katakanlah bahwa haid itu kotoran, penyakit dalam tanda petik, maka jauhilah sementara perempuan-perempuan yang sedang haid. Contoh lain, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Selanjutnya qul fihi manifun kabir wa manafi'u linnas. Di dalamnya ada dosa besar dan juga manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sekali lagi contoh, wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Lagi-lagi qulil anfal lillah wal rasul.
Katakanlah dua hal kalau pasal perang itu untuk Allah dan Rasul. Ya. Nah ini hampir semua Bapak Ibu kalimat yang mengandung istifham itu menggunakan kata sambungul. Allah menggunakan perantara Rasulullah SAW untuk menjelaskannya. Mereka bertanya tentang ini, katakanlah wahai Muhammad bahwa ini itu begini. Tapi satu ayat ini ikhwan, satu ayat Al-Baqarah ada kalimat istifhamnya. Kemudian Allah seolah-olah mendahului wa idza sa'alaka. Wa idza itu kan apabila nanti, ya, apabila nanti kejadian yang belum terjadi. Tapi Allah mendahului apabila nanti. Allah mendahului, Allah menjemput lebih dulu sebelum ada orang yang bertanya-tanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, karena sekarang ya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wa Allah mendahului dulu, wa idza sa'alaka. Apabila ada orang bertanya tentang aku, ini tidak menggunakan kata kul, Pak. Ya, tidak ada kata kul di situ. Beda dengan ayat-ayat yang lainnya. Kan bisa saja redaksi seperti ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni qul fa inni qarib. Bisa saja seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Tapi tidak ternyata. Ini menunjukkan apa kata kafir? Menunjukkan bahwa Allah ingin diibadahi, ya. Allah ketika diminta tidak perlu pakai perantara, langsung meminta kepada Allah, ya. Gak usah pakai perantara. Buktinya apa? Allah menjelaskan eksistensi dirinya, kedekatan dirinya dengan hamba itu tidak melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya Bapak Ibu rahimahullah, Ramadan sibukkan diri kita dengan berdoa, ya. Baik doa yang bersifat masalah ataupun doa yang bersifat ibadah. Doa yang bersifat ibadah ini apa? Zikir. Nah zikir yang terbaik apa? Baca Al-Quran. Zikir yang terbaik itu baca Al-Quran. Makanya jangan pernah lewatkan satu hari pun kecuali kita membaca Al-Quran. Jangan pernah lewatkan, ya. Jangan pernah lewatkan. Jadi kalau tadi misalkan panitia membuat program yang luar biasa, masuklah di dalamnya, ya. Karena kalau sudah berkelompok, kalau sudah kalau sudah bareng-bareng, insya Allah terhibus tuh semangat kita, ya. Semangat kita akan lebih ada boosternya, ya. Tapi kalau mana sendiri-sendirian, ya ini kan masalah niat, ya. Tapi mau berarti, kita begini dulu, Pak. Dengar semangat dulu, Pak. Ya, kita takut pria di rumah juga ngerjain gitu. Nanti dia turun-turunnya, kalau ini mana? Udah begitu, biasa kan. Berjamaah dulu, ya. Artinya biar kita dengan teman-teman yang lain saling dulu khairah, ya. Saling dulu khairah. Tapi jangan sampai kita mengaksikan orang lain. Udah berapa ayat, Pak? Saya baru orang 20. Saya sudah salah toha. Jangan begitu, Pak, ya. Kalau ada orang yang misalkan mungkin dia sudah pernah berapa kali, dia baru mulai lagi, ya. Dia terus melakukan juga dari ini. Kapan misalnya? Jangan, ya. Maksud saingan di sini, cukup diketahui saja. Oh ini bapak ini sudah sampai sini, terus saya masih di sini, jadi termotivasi lagi, ya. Saling memotivasi. Fastabiqul khairat, ya. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ikhwan azza Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah, hadis dari Imam Muslim, hadis nomor 2676. Kata Nabi SAW, sabaqal mufarridin. Qalu, wa mal mufarridin? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah telah mendahului al-mufarridin. Al-mufarridin telah mendahului kalian. Para sahabat menyatakan, wa mal mufarridin? Apa itu mufarridun? Siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Qala, az-zakiruna Allah katsiran waz-zakirat. Nih Pak, ya. Al-mufarridun adalah kaum laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini mufarridun. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang tidak pernah lepas dari zikir. Dan ini mendahului kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun. Saya sendiri Pak. Wa mal mufarridun ya Rasulullah. Qal al-mustahdaruna fi dzikrillah yad'u dzikra. Yad'u dzikru anhum athqalahum fayatuna yawmal qiyamati khifafa. Al-mufarridun, orang-orang yang menyendiri, orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk beribadah itu jauh lebih unggul. Mereka adalah orang-orang yang terpikat dalam berzikir kepada Allah. Zikir telah menumbuhkan dosa yang mereka pikul, sehingga mereka datang dalam keadaan ringan tanpa beban dan dosa. Ini Pak, ya. Dari hadis di atas terlihatkan makna al-mufarridun, yaitu orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah dan dia menyukainya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Mereka mengikuti contoh Rasulullah SAW dan hatinya ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan batasan-batasannya. Maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan saum adalah menjadikan orang yang bertakwa, supaya sampai kepada tingkat takwa itu banyak-banyak apa? Berzikir. Jangan sepelekan berzikir itu. Sibukkan diri kita dengan zikir. Contoh misalkan, kalau boleh bisa bikin targetnya, bapak-bapak bikin target. Karena tadi orang yang zikir itu Pak, ya Bu, ini lebih selamat dari rusaknya amal. Amalan-amalan yang besar mungkin saja gampang rusaknya. Ya bapak sedekah misalkan, kayak cuek, muter, bapak ingin memasuki uang $100 misalkan ya. Ketika orang lain sedang khusyuk mendengarkan, oleh bapak seeking attention, tepatkan si kencernya, biar orang lain lihat kepada bapak. Karena bapak mau masukkan berapa? Uang $100. Uang $100 yang bisa dimasuki ya. Karena begitu. Ya kalau untuk amalan-amalan zahir, ya gampang sekali tuh godaannya. Tapi kalau zikir Pak lebih selamat. Ya zikir itu lebih selamat. Ya kalau misalkan bapak pulang ke rumah sambil zikir, kan nggak perlu bapaknya dijorok Pak, teriak-teriak dan kelihatan enggak Pak. Ya, tapi kalau diterima satu tasbihnya, coba itu bisa memenuhi dan satu tasbih yang diterima. Dan itu lebih ikhlas kalau zikir itu. Nggak ada pretensi apa-apa kita berzikir. Tapi kalau sedekah, kalau apa tidak ada pretensi yang lain, ya, gitu. Contoh misalkan begini, ini zikir berupaya, ya. Saya kasih tahu nih. Bapak tahu fadilah atau adab-adab ketika kita mendengar azan? Contoh ini. Dalam sehari, Bapak mendengar azan berapa kali Pak? Di sini 5 kali. Di kantor kasihan ya, kalau yang di kantor nggak mendengar azan kasihan ya. Terdahului itu oleh al-mufarridun. Ya, makanya kenapa kata ini sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Orang mufarrid itu mendahului. Karena tadi disibukkan hari-hari dengan zikir. Contoh dari azan saja Pak, dari azan saja. Kalau kita mengetahui fadilah mendengar azan, ada 5 keutamaan Pak dalam mendengar azan itu. Dari azannya. Makanya kalau ayat azan tokeran. Kan ada istilah wadan-wadan, tokeran. Ya. Pak, Bu ya. Kalau kita mendengar azan, ada 5 keutamaan di situ. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan begini. Idza adzana al-muadzin, apabila seorang muadzin azan, kemudian suaranya terdengar oleh seluruh makhluk, baik itu jin ataupun hewan terdengar, dan mereka mendengarkan. Apalagi kita manusia yang ditaklif disunahkan untuk mendengarkan, kita kan tidak tahu kalau jin disunahkan mendengarkan atau tidak, kita tidak tahu. Atau hewan disunahkan mendengarkan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi manusia disunahkan untuk mendengarkan. Karena disebutkan mendengarnya saja, maka azan itu akan menjadi saksi kebaikan bagi kita. Mendengarnya, azan akan menjadi saksi kebaikan bagi kita. Itu mendengar azan, baru mendengar. Mendengar aja, itu akan menjadi saksi kebaikan. Sebagaimana bapak kalau sholat sunnah pindah misalkan ya, misalkan itu kan dengan harapan ada saksi kebaikan, jadi mustahil. Ya seperti mana para ulama bilang,
Ya, hukumnya mustahab kalau kita pindah tempat, ya. Itu mustahab karena dia jadi saksi kebaikan. Nah, suara adzan yang didengarkan itu akan jadi saksi kebaikan. Kedua, menjawab adzan. Ya, kalau menjawab pasti mendengar dulu. Jadi tahapan pertamanya kan mendengar dulu, mendengar dengan seksama, kemudian setelah mendengar menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, dakhala jannah. Dakhala jannah. Dakhala ini dalam bahasa Arab fi'il madhi. Fi'il madhi ini kata kerja lampau. Nabi SAW menggunakan kata kerja lampau untuk masa yang akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya ada jaminan. Dalam bahasa Arab kalau menggunakan kata kerja lampau untuk masa yang akan datang menunjukkan jaminan. Orang yang menjawab adzan berarti dijamin masuk surga. Menjawab adzan dakhala jannah ihtisaban. Kata Nabi ihtisaban, berharap pahala. Tentu saja ketika kita melakukan amal saleh harus ada ihtisaban, harus ada harapan. Sebagaimana sahur, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Kalau Bapak sahur, kalau Bapak salat malam, salat tarawih hanya sebatas rutinitas saja, enggak ada harapan supaya ini diterima, gitu kan? Itu harus ditanamkan tuh. Ya Allah, saya ingin ke masjid, ingin salat malam, semoga ini di Allah saya diterima oleh Allah. Bukan hanya sekedar rutinitas, malu sama tetangga, Pak, kenapa masjid Pak? Oh, mohon Pak, boleh masjid ini, tapi acaranya gitu kan? Enggak ada ihtisaban. Hati-hati ini sia-sia Pak. Ya, ihtisaban tanamkan. Begitu pula ketika menjawab adzan, ihtisaban kata Nabi, berharap pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ihtisaban. Dakhala jannah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau si muadzin itu sudah selesai, la ilaha illallah, maka kita dianjurkan untuk bersyahadat. Kata Nabi, wa anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinan. Kafar sayyi'atan, dihapuskan dosa-dosanya. Tuh Pak, bersyahadat dari kata dihapuskan dosa-dosanya, katanya bisa bersyahadat. Coba, bagaimana tidak bersih orang-orang mufarridun itu? Bagaimana orang mufarrid tidak bersih? Kenapa? Karena setiap saat disibukkan dengan zikir. 5 kali saja dia ikhlas melakukan menjawab adzan, zero. Apa namanya? Dosanya, ya, kosong dosanya. Gitu. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia sudah bersyahadat, maka bersalawat kepada bersalawat kepada man shalla alaihi salatan. Barang siapa yang bersalawat kepada satu salawat saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Mana Allah bersalawat kepadanya, Allah rahmati dia, Allah lindungi dia, Allah sebut-sebut dia di hadapan para malaikat. Tuh Pak, ya, tidak apa-apa kita tidak viral di bumi, tapi kita viral di kalangan para malaikat. Ya. Kan ada orang yang begitu ya, majhulun fil apa namanya, masyhurun fis sama. Ada orang-orang yang majhul di dunia, tidak terkenal siapa dia, ya, tapi masyhur di langit. Jadi orang-orang seperti itu, ya, jangan sampai kita majhul di dunia, di dunia tidak dikenal, di akhirat juga tidak dikenal, ya. Nah, rahmat Allah menjadikan kita supaya kita dikenal di langit. Gak perlu kita dikenal di bumi Pak, dikenal di langit, harum nama kita, disambut nanti roh kita ketika kita wafat. Ya, dibukakan pintu-pintu langit sebagaimana hadis Nabi. Ya, al-mufarridun adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan banyak berzikir. Dari adzan saja bersolawat kepada Nabi. Setelah bersolawat kepada Nabi, ya, mintakanlah wasilah kepada Allahumma rabb hadhihi wa titamah wassalatil qaimah dan seterusnya. Apa? Fahallat syafaati, maka halal baginya syafaat. Kita butuh syafaat Bapak Ibu. Kita butuh syafaat. Bapak Ibu tidak punya orang dalam di surga. Ya, Bapak Ibu tidak punya orang dalam di surga. Siapa yang punya orang dalam di surga? Tidak ada. Ya, siapa orang dalam kita? Rasulullah SAW. Makanya banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak bersyafaat, memintakan wasilah kepada beliau. Ya, nah sibukkan Bapak Ibu, mumpung ya Bapak banyak waktu, ya dari subuh ke sore banyak waktu.
biasanya kan mempersiapkan sarapan dan seterusnya, betul tidak? Nasibkan dengan zikir. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi al-mufarridun dan mereka adalah orang-orang yang al-muttaqun. Cukup ya, demikian. Aku berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup aja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.